Pembalap Gresini Racing Marc Marquez memuji penampilan Francesco Bagnaia usai memenangi MotoGP Spanyol 2024. Marc Marquez menjalani balapan utama MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez pada minggu kemarin dengan performa yang menawan. Pembalap berjuluk Baby Alien itu tampil di sesi yang berlangsung selama 25 putaran tersebut dengan status sebagai pole sitter. Meski mengawali lomba dari urutan terdepan, tidak serta-merta membuat langkah Marquez pada MotoGP Spanyol 2024 berjalan mulus. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut bahkan harus kehilangan posisi terdepan di awal-awal lomba. Kesempatan kembali didapatkan Marquez setelah Jorge Martin sebagai andalan Pramac Racing mengalami crash di 10 lap terakhir. Naik ke urutan kedua membuat rider asal Spanyol itu menambah laju motornya untuk mengejar Francesco Bagnaia dari tim Ducati. Ya, rider yang pernah menjadi murid Valentino Rossi di VR46 Riders Academy itu tampil meyakinkan di posisi terdepan. Duel sengit pun tidak terhindarkan di mana Marquez dan Bagnaia saling berlomba hingga saling bersenggolan di lap-lap terakhir. Meski demikian, keduanya masih terus beradu cepat sebelum akhirnya Marquez harus mengakui ketangguhan juara 2 musim terakhir itu. Walau dikalahkan Bagnaia dengan menyakitkan pada putaran-putaran terakhir, podium kedua kali ini sangat berarti bagi Marquez. Pasalnya, ini menjadi podium pertama bagi rider berusia 31 tahun itu bersama Ducati dalam sesi balapan utama. Dalam kesempatan yang sama, Marquez tak segan memuji penampilan Bagnaia yang berhasil mempertahankan posisinya hingga bendera finish berkibar. Maverick Vinales menanggapi rumor Marc Marquez ke Aprilia setelah performa gacor bersama Gresini Ducati pada MotoGP 2024. Pindahnya Marquez ke skuad Cimera Borgo Panigale langsung menunjukkan sinyal bahwa sang juara dunia 8 kali itu memang belum habis. Faktanya, memang Honda yang sedang terpuruk sehingga performa dan kebangkitan Marquez setelah bangkit dari badai secara sulit terlihat. Hasil-hasil impresif telah ditunjukkan Marquez di awal musim MotoGP 2024 dengan mengemas 2 kali podium runner-up sprint di Portugal dan Amerika. Performa baik Marc Marquez di awal musim langsung membuat bursa transfer pembalap MotoGP panas sebab kontraknya di Gresini cuma 1 musim. Sempat ada spekulasi bahwa Marquez bisa saja ditarik ke tim utama Ducati, yang berarti sama saja menyingkirkan opsi pabrikan Italia untuk memboyong Jorge Martin atau Enea Bastianini. Namun, di sisi lain muncul pula rumor lain tentang kemungkinan Marquez merapat ke Aprilia. Menanggapi rumor tersebut, Maverick Vinales yang saat ini tercatat sebagai rider terbaik pabrikan Aprilia dengan koleksi 1 podium utama dan 2 podium sprint menjawabnya dengan santai. Vinales tidak takut jika kursinya direbut oleh siapapun termasuk Marquez, sebab dia sendiri akan membuktikan bahwa dia layak untuk bertahan di Aprilia. Vinales juga menegaskan bahwa meski dia kini sudah berusia 29 tahun, bukan berarti dia merasa tua. Dia yakin musim ini adalah momen emasnya untuk bersinar bersama Aprilia dan membuktikan diri bahwa dia layak untuk terus dipertahankan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo harus menerima nasib malang setelah raihan podium pertamanya pada musim ini pada sesi sprint MotoGP Spanyol 2024 resmi dibatalkan akibat penalti tekanan ban. Secara hasil, Quartararo tadinya sukses merangkuh podium 3 pada balapan sprint MotoGP Spanyol 2024 yang diadakan di sirkuit Jerez Spanyol Sabtu malam. Keberhasilan pembalap asal Prancis yang baru tambah usia ke 25 tahun itu terbilang impresif. Pasalnya, Quartararo start dari barisan buncit yakni posisi ke-23. Start yang buruk itu diraih oleh Quartararo setelah sesi kualifikasinya terjadi bak malapetaka karena dia sama sekali tak bisa tampil kompetitif sepanjang sesi Q1 dan gagal lolos Q2. Seakan bakal jalani balapan penuh sengsara. Pada akhirnya Quartararo berhasil melewati ujian besar sepanjang 12 lap pada sesi sprint. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan Quartararo sampai bisa menembus 10 besar, lalu 5 besar dan bahkan podium terbantu dengan banyaknya crash yang terjadi di sepanjang sesi sprint. Setidaknya ada 15 pembalap jagoan yang crash di sesi ini. Semua tidak lain diakibatkan karena kondisi lembab di sirkuit Jerez setelah hujan yang mengguyur wilayah Andalusia sebelumnya. Di saat para pembalap-pembalap tersebut di atas berjatuhan, Fabio Quartararo menjadi satu dari sekian yang mampu mempertahankan ritme balapan dan menghindari titik-titik yang mungkin bisa meningkatkan risiko crash.
Dia berhasil melewatinya dan bertahan sampai 12 lap selesai dan sukses merebut tempat ketiga sekaligus memastikan podium pertama untuk Yamaha pada musim ini pada sesi sprint. Sayang seribu sayang, raihan podium Quartararo tersebut telah resmi dibatalkan meski dia sudah sempat menjalani sesi upacara seremonial dan diberikan medali perunggu. Semua itu akibat tinjauan steward MotoGP di akhir sesi yang ternyata mendapati adanya pelanggaran tekanan ban yang terlalu rendah pada motor Quartararo. Francesco Bagnaia hanya bisa menggerutu setelah kembali mencatat hasil gagal finish dalam sprint dari sesi balap keempat MotoGP Spanyol 2024. Setelah hari pertama yang kuat, Francesco Bagnaia kesulitan untuk unjuk gigi dalam kualifikasi dan sprint MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez Sabtu kemarin. Permukaan aspal yang basah karena turunnya hujan merusak rencana pembalap Ducati Lenovo tersebut. Bagnaia pun harus gigit jari karena sprintnya berakhir dengan crash. 0 poin kali ini membuat sang juara bertahan tertinggal 42 poin dari rivalnya, Jorge Martin yang memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Kesalahan Bagnaia makin besar karena kecelakaannya disebabkan oleh situasi yang mustahil untuk dihindari. Di tikungan 1 pada lap ketiga, Bagnaia terjepit di tengah-tengah Marco Bezzecchi dan Brad Binder. Upaya Bagnaia menyalip Bezzecchi yang sedikit melebar dari sisi dalam tikungan kanan itu dikagetkan dengan aksi Binder yang masuk dari celah sempit di sebelah kanannya. Sialnya, Bagnaia jatuh sendiri dalam benturan. Stewart sempat menyelidiki insiden tetapi tidak mengambil keputusan apa-apa. Bagnaia pun mengatakan ia malas untuk berdebat. Sebagai informasi, ini kedua kalinya dia gagal finish karena bersenggolan dengan pembalap lain. Bagnaia merasa kontak antar pembalap sudah menjadi risiko di seri MotoGP Spanyol karena trek yang sempit dan deretan tikungan pelan untuk menyalip. Ditambah karakter lomba sprint yang agresif sejak awal hingga akhir, murid Valentino Rossi memaklumi perubahan mentalitas para rival yang lebih beringas. Bagnaia sejatinya percaya diri dengan kecepatannya. Juara GP Spanyol 2022 dan 2023 itu merasa punya ritme yang cukup untuk mengejar kemenangan lagi. Dani Pedrosa awalnya finish di urutan keempat dalam sprint race MotoGP Spanyol, namun naik ke posisi ketiga karena penalti yang diterima Fabio Quartararo. Dani Pedrosa tidak sepenuhnya merasa nyaman di Jerez. Setelah gagal langsung ke Q2 karena latihan Jumat yang buruk, di mana dia jatuh dengan KTM yang paling disukainya. Ketika harus mencari waktu, ternyata ia tidak menemukannya dengan motor kedua yang tidak memberikan perasaan baik. Dia pun memulai balapan Sabtu dengan grid ke-16, harus berurusan dengan lintasan yang basah karena hujan turun pada malam hari. Tapi semuanya berubah dalam sprint race. Dalam balapan yang benar-benar bertahan hidup dengan lebih dari 15 kali kecelakaan, pembalap asal Castellar del Valles itu mempertahankan RC16-nya untuk menempati posisi keempat di tikungan terakhir dan melewati garis finish hanya sepersekian detik di belakang Fabio Quartararo di posisi ketiga. Namun pembalap asal Prancis itu kemudian terkena penalti 8 detik karena gagal mematuhi aturan tekanan ban minimum, yang memberi Pedrosa podium pertamanya sejak kemenangannya di Valencia 2017 ketika ia masih menjadi pembalap penuh waktu. Bahkan sebelum mengetahui bahwa ia akan berada di urutan ketiga, pembalap bernomor 26 ini menganalisis akhir pekannya, dimulai dengan masalah di babak kualifikasi. Dengan kekacauan yang terjadi saat balapan, Pedrosa kesulitan untuk mengidentifikasi posisinya, sampai-sampai ia tidak tahu sedang berjuang untuk naik podium. Ketika kembali ke garasi, mereka memberitahu saya bahwa saya baru saja melewatkan podium dengan selisih sangat tipis. Di lintasan lurus terakhir, saya tidak bisa melihat papan karena saya mencoba menyalip Fabio. Mungkin saya sudah semakin tua dan itu sebabnya saya tidak bisa melihat papan. Mungkin saya perlu memeriksakan penglihatan saya, ungkap Pedrosa sambil tertawa.